Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024 sebab ada yang menarik kawan-kawan. Jadi di sini kita bisa lihat bagaimana kemudian Pak Jokowi, drama Pak Jokowi dan Pak Anies yang ditulis oleh Pak Presiden SBY itu, Pak Presiden SBY yang ke-6 itu. Jadi saya pikir ini sangat keren sekali kawan-kawan, bagaimana kita bisa lihat sudut pandang dari Pak SBY lewat tulisannya. Dan di sini juga kita bisa lihat bagaimana kemudian Pak Presiden Joko Widodo tak suka Pak Anies Baswedan capres itu. Nah, ini ditulis Pak SBY dalam buku Pilpres 2024 dan cawe-cawe itu. Jadi cawe-cawenya Pak Jokowi itu ditulis dan ditelaah lebih dalam oleh Demokrat saat ini itu. Dan saya pikir ini dari Partai Demokrat juga mengatakan bahwa ini adalah bagian dari menjaga demokrasi kita itu. Dan saya pikir kita bisa lihat bagaimana kemudian masih ada power dari Pak SBY sebenarnya di bagian ini. Dan kita bisa juga lihat bagaimana kemudian bakalan kekuatan yang akan dikerahkan oleh Pak SBY untuk menyokong Pak Anies di Pilpres 2024 nanti. Saya pikir bakal bisa berbicara banyak itu. Apakah kemudian sokongan Pak SBY ini mampu mengantarkan Pak Anies Baswedan memenangkan Pilpres 2024? Coba kita lihat, coba kita bahas lebih jauh lagi kawan-kawan. Presiden Joko Widodo disebut tak suka Pak Anies Baswedan maju di Pilpres 2024. Hal itu ada dalam isi buku Pak SBY itu. Ya, buku Pak SBY soal Pilpres 2024 dan cawe-cawe Presiden Jokowi menyita perhatian publik. Menurut Pak SBY, Pak Jokowi tak suka Pak Anies maju sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Diketahui, Pak Anies diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan sebagai capres dalam pemilu 2024 mendatang kawan-kawan. Nah, baru-baru ini isu panas pemilu 2024 dipantik dari buku terbaru Pak SBY. Dalam bukunya, Pak SBY belak-belakan soal sikap Pak Jokowi terhadap Pak Anies Baswedan. Menurutnya, Pak Jokowi tak suka Pak Anies Baswedan maju sebagai capres di 2024. Nah, dilansir dari Tribun News, Presiden ke-6 Republik Indonesia Pak SBY meluncurkan buku terbarunya. Nah, buku itu berjudul Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe Presiden Pak Jokowi. The President Can Do No Wrong itu memiliki ketebalan sebanyak 27 halaman dengan cover berwarna merah hitam itu. Nah, buku yang bisa dibaca publik melalui versi digital ini berisikan tentang fokus Pak SBY terhadap pemilihan Presiden Pilpres 2024 mendatang. Kepala Badan Komunikasi Strategis sekaligus juru bicara Partai Demokrat yakni Pak Herzaki Mahendra Putra menyatakan ini sejatinya disampaikan khusus untuk jajaran kepemimpinan dan kader Partai Demokrat di seluruh tanah air. Jadi tulisan itu dimaksudkan untuk memperluas wawasan dan memperdalam pemahaman para pemimpin dan kader Partai Demokrat mengenai situasi terkini terkait Pilpres 2024 dan cawe-cawe Pak Presiden Joko Widodo. Seperti itu keterangan dari Pak Herzaki kawan-kawan. Nah, lebih lanjut lagi, Pak Herzaki ini menyatakan bahwa buku ini diyakini memiliki manfaat bagi kader Demokrat dan masyarakat dalam menjaga demokrasi Indonesia agar bisa semakin bergerak maju. Nah, tribunnews.com juga sudah melihat isi buku yang ditulis langsung Pak SBY ini, di mana dari buku tersebut terdapat 5 poin yang dijadikan fokus oleh Pak SBY. Pertama, terkait dengan cawe-cawe yang diakui oleh pihak istana atau bahkan Presiden Republik Indonesia yakni Pak Presiden Joko Widodo dalam Pilpres 2024. Kemudian yang kedua, Presiden Jokowi dinyatakan hanya menghendaki 2 pasang calon presiden wakil presiden untuk Pilpres 2024 kawan-kawan. Kemudian yang ketiga,
Pak SBY menyebut dalam bukunya kalau Presiden Jokowi tidak suka dengan upaya Pak Anies maju sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Kemudian yang keempat, kawan-kawan, bahwa Pak SBY menyatakan kalau Presiden Pak Jokowi memberikan endorsement kepada sejumlah tokoh untuk menjadi capres atau cawapres. Kemudian yang kelima, dalam buku tersebut Pak SBY menyatakan Presiden Jokowi merupakan penentu siapa sosok pasangan capres-cawapres yang harus diusung oleh partai politik. Informasi tersebut didapat Pak SBY dari para pimpinan partai politik. Buku ini sendiri sudah dibedah oleh para kader Partai Demokrat di kantor DPP Partai Demokrat pada Senin kemarin, kawan-kawan. Acara itu sendiri diikuti oleh pengurus pleno DPP Partai Demokrat dan dibuka atau diresmikan oleh Sekjen Partai Demokrat, Teuku Rifki Harsha itu. Dalam sambutannya, Pak Teuku mengatakan tulisan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat tersebut ibarat penerang dalam redupnya demokrasi di negeri ini. Bagi kita, Partai Demokrat, buku ini menjadi obat penawar rindu akan pandangan dan gagasan besar Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Insya Allah, momentum ini bisa untuk kita resapi agar kita bisa menjadikan ujung tombak perjuangan Partai Demokrat seperti itu dikatakan oleh Teuku Rifki Harsha ini. Kemudian, sementara itu, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, yakni Andi Malarangeng, yang menyebut kalau buku tersebut dibuat Pak SBY karena mantan Presiden RI itu disebut tergelitik dengan fenomena akhir-akhir ini. Isu tentang cawe-cawe Pak Jokowi dalam Pilpres 2024 nanti itu bisa kita jadikan pelajaran. Apa batas-batas kekuasaan itu sehingga tidak membuat kekuasaan itu menjadi ilegal, katanya. Nah, kemudian, sebab menurut Pak Andi Malarangeng ini, pemimpin negara demokratis itu harus tahu batasannya. Apalagi dalam Undang-Undang Dasar 1945, ada pasal impeachment yang bisa memberhentikan presiden. Boleh saja Presiden Jokowi cawe-cawe dalam Pilpres itu 2024, boleh saja Presiden Jokowi menginginkan Pilpres 2024 hanya diikuti 2 pasang calon saja. Tetapi tidak boleh menggunakan sumber daya negara, instrumen negara, fasilitas negara untuk mendukung, memastikan misinya tercapai. Ini yang berbahaya. Seperti itu yang dikatakan oleh Pak Andi Malarangeng itu. Nah, buku ini mengajarkan kepada seluruh kader bagaimana cara mengelola kekuasaan itu sendiri. Jangan sampai kita melanggar batasan-batasan itu dan membuat kita terjerumus itu. Seperti itu diungkapkan dan diperjelas oleh Bapak Andi Malarangeng itu, kawan-kawan. Ya, kita bisa lihat bagaimana kemudian Pak Jokowi, kita bisa lihat upayanya untuk kemudian bagaimana beliau di banyak pemberitaan itu menduga bahwa Pak Jokowi ini berusaha untuk menjegal langkah Pak Anies Baswedan. Kemudian cawe-cawe Pak Jokowi yang awalnya tidak diakui, sekarang sudah diakui bahwa ia betul-betul ingin cawe-cawe. Kemudian masalah tidak memakai fasilitas negara untuk mendukung calon. Itu sebenarnya bagian ini sangat berbahaya karena Pak Jokowi pernah mengumpulkan ketua partai di istana untuk pasti di dalamnya membahas masalah capres itu. Istana Negara dijadikan sebagai posko pemenangan. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, kawan-kawan. Ini yang perlu kita telusuri lebih dalam lagi. Upaya-upaya Pak Jokowi ini yang kemudian ditulis langsung oleh Presiden RI yang ke-6 yakni Pak SBY sangat menyita perhatian publik. Bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal ini? Coba tulis tanggapan kawan-kawan di kolom komentar. Oke, share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke, kawan-kawan. Jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.